semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Febriana Pradiptaningrat. Saya dari kelas B dengan NIM 0092. Di video kali ini saya akan menjelaskan implementasi dari aplikasi AI. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS saya. Jadi kita mari mulai videonya. Selanjutnya, di video ini saya memilih CCTV pintar sebagai produk AI. Alasan saya memilih CCTV pintar sebagai produk AI dikarenakan CCTV pintar itu sangat mudah dalam penerapannya dan juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teknologi AI yang digunakan pada CCTV pintar juga sudah banyak, seperti deteksi wajah, deteksi objek, dan deteksi gerakan. CCTV pintar juga dapat membantu keamanan secara efisiensi, sehingga CCTV pintar ini sangat cocok untuk dijadikan penerapan AI atau contoh AI secara praktis. Nama produk yang akan saya kenalkan di sini adalah Smart CCTV atau yang biasa disebut dengan CCTV pintar. CCTV pintar ini memiliki fungsi yaitu memantau, mengamankan area secara otomatis dengan bantuan AI seperti mendeteksi gerakan, mengenali wajah, mengidentifikasi objek mencurigakan, serta memberikan peringatan secara real-time untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan. Nah, untuk penerapannya, biasanya CCTV pintar ini digunakan pada bidang bisnis, bahkan sekolahan, perumahan. Banyak yang sudah menggunakan CCTV pintar ini untuk mendeteksi adanya interaksi atau kejadian, misalkan untuk pencurian, atau bahkan kejadian-kejadian kecelakaan, itu bisa terekam semua di CCTV pintar ini. Sehingga penerapannya sudah banyak bidang yang menggunakannya. Jenis AI yang digunakan pada CCTV pintar ini terdapat dua, yaitu machine learning dan inferensi. Nah, apa yang dimaksud dengan machine learning? Machine learning itu meningkatkan komputer untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa perlu diprogram secara langsung. Nah, sedangkan inferensi adalah proses logika untuk membuat kesimpulan atau keputusan berdasarkan dari informasi yang udah ada. Cara kerjanya secara sederhana yaitu dengan cara kamera menangkap gambar atau video yang direkam, kemudian sistem AI menganalisis rekaman tersebut, menggunakan hasil pembelajaran untuk mengenali objek atau gerakan secara langsung dan memberikan informasi atau peringatan sesuai analisis yang dihasilkan. Machine learning ini kita dapat lihat pada foto ini sebagai ilustrasinya, di mana machine learning itu mempelajari ribuan data atau video atau bahkan gambar untuk mengenali sebuah pola, di mana pola tersebut dikenali menggunakan algoritma. Jadi machine learning ini tidak terlihat secara nyata, tetapi dia beradanya di belakang layar. Biasanya berada pada kode program yang menggunakan bahasa seperti JavaScript atau bahkan YOLO. Pola yang dikenali ini bisa pola gerakan atau bahkan pola manusia atau pola kendaraan, dan bisa juga pola lainnya seperti objek lainnya. Pola yang dimaksud ini merupakan tahap pelatihan sehingga nanti dapat terdeteksi pada inferensinya. Jadi maka dari itu kenapa machine learning tidak terlihat, karena machine learning berada pada programnya yang di belakang layar, tidak divisualkan secara nyata. Nah, untuk penjelasannya pada ilustrasi ini, titik-titik merah ini merupakan polanya, dan titik biru ini adalah program yang belajar mengenali pola tersebut. Nah, ketika titik-titik merah ini merupakan polanya, maka dia berusaha mengenali bahwa ini adalah pola apa gitu. Sama halnya ketika pada CCTV pintar, misalkan terdapat pola manusia, terus program akan mencoba mempelajari mengenali pola tersebut. Maka dari itu machine learning ini diibaratkan dengan otaknya, otak yang melakukan pelatihan, sedangkan inferensi ini penerapan dari otak yang telah dilatih. Untuk inferensi sendiri kita dapat lihat pada video ini. Inferensi merupakan model yang telah dilatih oleh machine learning. Nah, machine learning itu yang melatih untuk menghasilkan
penanda pada inferensi ini. Jadi inferensi itu yang memberikan label bahwa ini adalah manusia, ini adalah gerakan, ini adalah objek, atau bahkan ini adalah perumahan. Selain menampilkan label seperti manusia, dia juga bisa menampilkan checkbox dan menampilkan keyakinan deteksi ini berapa persen bahwa ini adalah manusia dan ini berapa persen bahwa ini adalah karakter. Dari ilustrasi ini kita dapat gambarkan bahwa ini merupakan tahap dari inferensi. Inferensi itu merupakan tahap visualnya, tahap nyatanya, sedangkan machine learning itu merupakan tahap yang berada di balik layar program ketika data sedang dilatih. Itu adalah perbedaan dari machine learning dan inferensi, dan dapat kita lihat perbedaannya juga dari demo ilustrasinya. Adapun kelebihan dari CCTV pintar, yang pertama, dapat mendeteksi wajah, gerakan, objek, atau apapun itu tanpa pengawasan manusia secara terus dan menerus. Kemudian yang kedua, ada cepat dan efisiensi. CCTV pintar ini dapat memberikan peringatan secara langsung apabila ada terjadi situasi yang sangat penting atau situasi penting. Kemudian yang ketiga, efisiensinya tinggi, mengurangi kebutuhan tenaga manusia dalam pengawasannya. Jadi biasanya kan di toko-toko ketika menggunakan CCTV biasa itu dia pasti perlu pengawasan dari ada orang yang di dalamnya gitu, yang mengawas CCTV itu 24 jam. Karena kan tidak ada munculnya peringatan seperti peringatan pada saat hal penting. Dari itu CCTV pintar ini kelebihannya memiliki kelebihan yaitu efisiensi tinggi. Kemudian juga serbaguna, CCTV pintar dapat digunakan di rumah, di sekolah, di kantor, atau di toko-toko. Dan yang terakhir, kelebihannya itu meningkatkan keamanan, membantu mencegah terjadinya pencurian, kecelakaan, atau insiden-insiden lainnya. Selain kelebihan, maka juga pasti ada risiko dan tantangan kan? Nah, tantangan yang biasanya terjadi pada penggunaan CCTV pintar ini adalah masalah privasi, di mana pengguna CCTV pintar dapat menimbulkan kekhawatiran karena dapat merekam aktivitas orang tanpa izin, bahkan merekam privasi seperti wajah itu tanpa izin gitu. Kemudian juga kesalahan dalam deteksi. Terkadang AI itu akan mengenali objek atau gerakan sehingga memungkinkan munculnya peringatan palsu. Perawatan dan biayanya juga lebih mahal. CCTV pintar ini memiliki biaya pemasangan dan perawatannya itu lebih mahal dibandingkan dengan CCTV konvensional atau CCTV biasa yang tidak menerapkan AI. Kemudian, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi ini, jika sistem atau jaringan bermasalah, pengawasan bisa terganggu. Kemudian keamanan data, rekaman atau video bisa dapat disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik atau dilindungi dengan baik. Karena kan kita merekam video itu merekam gerakan atau bahkan muka kita bisa dideteksi, sehingga data pribadi itu bisa terdeteksi. Jika tidak digunakan dengan baik dan dilindungi, maka bisa disalahgunakan, bahkan data kita bisa bocor. Kesimpulan yang kita dapat dari video kali ini adalah CCTV pintar adalah produk AI yang mampu memantau dan menganalisis aktivitas secara otomatis, meningkatkan keamanan, dan juga dapat digunakan di berbagai tempat seperti kantor, rumah, atau bahkan sekolahan. Meskipun memiliki kelebihan, CCTV pintar juga memiliki kekurangan. Kelebihannya itu terdapat pada dapat mendeteksi secara real time dan efisiensi, sedangkan kekurangannya terjadi pada masalah privasi, kesalahan deteksi, kemudian biaya pada saat pemasangan yang tinggi, dan keamanan data. Secara keseluruhan, CCTV pintar merupakan contoh penerapan AI yang sangat praktis dan relevan untuk dijadikan contoh dikarenakan sesuai dengan kebutuhan modern kita pada saat ini.
Dengan literasi AI melewati pemanfaatan dari CCTV pintar, dengan memahami bagaimana teknologi ini memproses data dan mendeteksi objek serta dampaknya terhadap keamanan dan privasi. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa memakai CCTV pintar secara bijak, aman, dan etis sehingga manfaatnya maksimal tanpa mengorbankan hak privasi dari orang lain. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf apabila saya salah kata dan mohon maaf apabila video ini terdapat banyak kekurangannya, baik dari awal maupun hingga akhir penjelasan video ini. Sekian dan terima kasih. Pamit undur diri, semoga kita bertemu di video selanjutnya lagi.